Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Soekarno tahu lokasi Atlantis. Anda pernah dengar legenda Atlantis? Ini merujuk pada cerita Plato pada 335 sebelum Masehi dalam salah satu karyanya Timaeus. Plato menceritakan tentang Atlantis yang hilang. Konon Kritias, nama orang dalam buku Plato, mendengar kisah Atlantis dari Solon, dan Solon mendengarnya dari seorang pendeta Mesir. Atlantis digambarkan sebagai negeri dengan peradaban yang sangat maju. Namun seperti diceritakan Plato, negeri hebat itu tenggelam dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam saja. Itu diperkirakan terjadi pada 11.600 tahun yang lalu. Cerita soal Atlantis mengundang rasa penasaran. Banyak orang yang berusaha mencari jejak-jejak kerajaan hilang itu. Ratusan ekspedisi dilakukan untuk mencari jejak Atlantis di Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, hingga Mesir, dan hasilnya pun nihil. Namun belakangan, seorang penulis Brazil, Profesor Arcio Santos, membuat kegemparan. Dalam bukunya Atlantis, The Last Continent Finally Found, Santos menyimpulkan bahwa peradaban bangsa Atlantis ada di Kepulauan Indonesia. Banyak pakar, terutama pakar geologi, membantah hipotesis Santos ini. Kita tidak akan membahas polemik ini. Rupanya 57 tahun yang lalu, Bung Karno juga bercerita soal Atlantis. Bung Karno melakukannya di depan rapat para Panglima ALRI di Tanjung Priok, Jakarta. Awalnya Bung Karno berbicara mengenai mitos Nyi Roro Kidul. Lalu Bung Karno bilang, ada kupasan yang mengatakan bahwa di selatan Pulau Jawa ini ada satu pulau besar yang seperti Nusa Tembini. Kepulauan Nusa ini seperti Nusa Tembini diereh oleh seorang Raja Putri. Raja Putri itu, kata Bung Karno, mempraktekkan hukum matriarkal. Akan tetapi, kerajaan Nusa Tembini ini tenggelam ke dasar laut. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan cerita Nyi Roro Kidul. Cerita soal Nusa Tembini ini menurut Soekarno mirip dengan kepercayaan orang Eropa mengenai kerajaan lautan Atlantis. Bung Karno memulai penjelasannya dengan tarik geografis. Ia mencoba menjelaskan di sebelah barat Eropa Barat dan Afrika Barat, kemudian sebelah timurnya Amerika Utara dan Amerika Selatan, terdapat ruang kosong. Sepertinya di tengah itu ada lubang, katanya. Menurut Bung Karno, kemungkinan besar kawasan itu dulunya benua besar yang pecah. Di sebelah sini Amerika Utara dan Amerika Selatan, di sebelah sini Afrika dan Eropa, dan di tengah-tengah itu ada, itu tadi, satu pulau besar yang dinamakan Atlantis, ungkap Bung Karno. Pulau besar itu, kata Bung Karno, dilingkari oleh lautan yang disebut Lautan Atlantis. Pulau besar Atlantis itulah yang tenggelam. Jadi, Bung Karno menyimpulkan Atlantis itu ada di tengah-tengah antara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Afrika hingga Eropa. Lebih jauh, Bung Karno menjelaskan kerajaan Atlantis ini juga diperintah oleh seorang raja perempuan. Hukumnya pun bersifat matriarkal. Bagi Bung Karno, hal itu memang sangat masuk akal, karena seperti ditulis dalam buku Sarinah, hukum tertua dalam sejarah manusia itu adalah hukum matriarkal. Namun Bung Karno menegaskan, cerita Atlantis agak berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Bung Karno tidak ingin melihat kepercayaan Nyi Roro Kidul itu berakhir sebagai mistis belaka. Baginya, cerita Nyi Roro Kidul hanya simbol belaka. Jikalau kita bersatu dengan laut bisa menjadi negara maritim, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Jadi dalam konteks ini, Bung Karno tidak sedang membenamkan dirinya dalam perdiskusian soal mitos. Sebaliknya, ia berusaha menarik kepercayaan itu sebagai penanda simbolis belaka. Dengan begitu, ia berusaha menjadikan cerita Nyi Roro Kidul sebagai legitimasi bahwa kita harus memperkuat karakter maritim bangsa kita. Namun akhir-akhir ini
para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia. Hingga sekarang cerita tentang benua Atlantis yang hilang masih terselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka, meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para arkeolog atau oceanografer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebut benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar yang bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun yang lalu, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti ini menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia, kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Umar Anggara Jenny. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, jika memang benar ada, adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian biomolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang sangat mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disanggahannya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Kini, rumpun Austronesia menempati separuh muka bumi. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Heri Truman Simanjuta, mengakui memang ada pendapat dari sebagian pakar yang menyatakan bahwa benua Atlantis terletak di Indonesia. Namun itu masih debatable. Yang jelas terang Heri, memang benar ada sebuah dataran besar yang dahulu kala bernama Sundaland. Luas dataran itu kira-kira 2 kali negara India. Benar dataran itu hilang dan kini tinggal Sumatera, Jawa, atau Kalimantan, terang Heri.